Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang Auguste Comte. Beliau dikenal sebagai filsuf dan sosiolog Prancis. Beliau juga dikenal sebagai Bapak Sosiologi. Beliau lahir pada tanggal 19 Januari 1798 di Prancis. Ayah beliau bernama Louis Comte. Dia bekerja sebagai pegawai pemerintah, sedangkan ibunya bernama Rosalie Boyer. Kemudian karir akademik beliau yaitu yang pertama mengajar di École Polytechnique pada tahun 1816 sampai 1824. Yang kedua yaitu mengembangkan teori positivisme. Yang ketiga yaitu menerbitkan Cours de Philosophie Positif pada tahun 1830 sampai 1842. Yang keempat yaitu mengajar di Universitas Paris pada tahun 1831 sampai 1844. Yang terakhir yaitu mendirikan Société Positiviste pada tahun 1848. Beliau menikah dengan Caroline Massin pada tahun 1825 sampai 1842. Kemudian beliau mengalami depresi dan kesulitan keuangan. Beliau wafat pada tanggal 5 September 1857 di Paris, Prancis. Kemudian dimakamkan di pemakaman Père Lachaise. Berikut adalah aspek penting dan pemikiran beliau. Yang pertama yaitu filsafat. Filsafat yang pertama yaitu positivisme. Comte menekankan pentingnya pengamatan dan pengukuran empiris dalam memahami realitas. Yang kedua yaitu determinisme. Dia percaya bahwa fenomena sosial dan alam terikat oleh hukum-hukum yang dapat diprediksi. Yang ketiga yaitu evolutif. Comte melihat sejarah sebagai proses evolusi menuju kemajuan. Yang kedua yaitu sosiologi. Sosiologi yang pertama yaitu sosiologi sebagai ilmu. Comte mendirikan sosiologi sebagai ilmu yang mandiri. Yang kedua yaitu metode ilmiah. Dia menekankan penggunaan metode ilmiah dalam mempelajari fenomena sosial. Yang ketiga yaitu studi tentang masyarakat. Comte fokus pada struktur, fungsi, dan dinamika masyarakat. Yang ketiga yaitu teori. Teori yang pertama yaitu hukum 3 tahap. Comte mengemukakan bahwa pemikiran manusia melalui 3 tahap yaitu teologis, metafisis, dan positif. Yang kedua yaitu hierarki ilmu pengetahuan. Dia mengklasifikasikan ilmu pengetahuan dalam hierarki, yaitu matematika, astronomi, fisika, kimia, sosiologi, biologi, dan biologi. Yang ketiga yaitu konsep orde dan progres. Comte percaya bahwa masyarakat harus mencapai keseimbangan atau orde dan kemajuan yaitu progres. Yang keempat yaitu karya beliau. Karya yang pertama yaitu Kursus Filsafat Positif. Dia menjelaskan tentang karya utama Comte yang membahas filsafat positif. Yang kedua yaitu Sistem Politik Positif. Karya yang membahas aplikasi positivisme dalam politik. Dan yang ketiga yaitu Pembicaraan tentang Positivisme. Karya yang membahas tentang sintesis pemikiran positif. Pengaruhnya yaitu yang pertama mengembangkan teori strukturalisme. Yang kedua yaitu mengkritik positivisme Comte. Dan yang terakhir yaitu mengembangkan teori komunitas dan masyarakat. Kritik dan kontroversi. Yang pertama yaitu keterbatasan metode. Comte dikritik karena terlalu mengandalkan metode ilmiah. Yang kedua yaitu determinisme. Pemikirannya dianggap terlalu deterministik. Yang ketiga yaitu pengabaian faktor subjektif. Comte dianggap mengabaikan faktor subjektif dalam memahami masyarakat. Jadi, pemikiran Auguste Comte sangat berpengaruh dalam perkembangan sosiologi, filsafat, dan ilmu pengetahuan. Namun, kritik dan kontroversi terus mengikuti pemikirannya. Kemudian, ada aspek sosial.
Yang pertama yaitu statika sosial. Comte mempelajari struktur sosial dan institusi-institusi yang membentuk masyarakat. Yang kedua yaitu dinamika sosial. Comte juga mempelajari perubahan sosial dan perkembangan masyarakat. Yang ketiga yaitu hukum sosial. Comte mengemukakan konsep hukum sosial yang mengatur hubungan antara individu dan masyarakat. Konsep lain yang pertama yaitu altruisme, yaitu Comte menekankan pentingnya altruisme atau kepedulian terhadap orang lain dalam membangun masyarakat yang harmonis. Yang kedua yaitu konsensus. Comte percaya bahwa konsensus dan kesepakatan bersama adalah dasar bagi stabilitas sosial. Yang ketiga yaitu pendidikan. Comte menganggap pendidikan sebagai kunci untuk memajukan masyarakat dan meningkatkan kesadaran sosial. Yang terakhir yaitu pengaruh. Durkheim terpengaruh oleh pemikiran Comte dan mengembangkan teori strukturalisme. Marx juga terpengaruh oleh Comte tetapi mengkritik teori positivisme. Sosiologi modern. Pemikiran Comte mempengaruhi perkembangan sosiologi modern termasuk teori fungsionalisme dan strukturalisme. Sedangkan pemikiran utama dari Comte yaitu yang pertama, tadi kan sudah dijelaskan. Yang pertama yaitu positivisme. Comte mengembangkan teori positivisme yang menekankan pentingnya pengamatan, eksperimen, dan data dalam memahami fenomena sosial. Yang kedua yaitu hukum 3 tahap. Comte mengemukakan hukum 3 tahap perkembangan manusia, yaitu tahap teologis atau bisa disebut dengan mitos dan agama. Yang kedua yaitu metode metafisis, yaitu tentang filsafat dan spekulasi. Yang ketiga yaitu tahap positif, yaitu menjelaskan tentang sains dan observasi. Yang ketiga yaitu sosiologi sebagai ilmu. Comte mendirikan sosiologi sebagai ilmu yang mandiri dengan tujuan mempelajari fenomena sosial dan sistematis secara ilmiah. Kemudian aspek filsafat. Yang pertama yaitu positivisme yang menerangkan tentang pengamatan dan pengakuan empiris. Yang kedua yaitu determinisme, yaitu fenomena sosial dan alam terikat oleh hukum-hukum. Dan yang ketiga yaitu evolutif, yaitu sejarah sebagai proses kemajuan. Kemudian kritik. Kritik yang pertama yaitu determinisme, yang kedua yaitu mengabaikan faktor subjektif. Yang ketiga yaitu terlalu mengandalkan metode ilmiah. Dan yang terakhir yaitu kurang memperhatikan peran individu. Warisan yang beliau berikan yaitu yang pertama mendirikan sosial sebagai ilmu, yang kedua yaitu mengembangkan positivisme, dan yang ketiga yaitu mempengaruhi pemikiran sosial, dan yang terakhir yaitu membentuk dasar teori sosiologi modern. Kemudian Comte mendapatkan seorang teman yaitu Henri de Saint-Simon, seorang reformis sosial Prancis dan salah satu pendiri sosialisme. Comte dan Saint-Simon memiliki pemikiran yang sama. Bahkan beberapa artikel dari Comte diterbitkan oleh Saint-Simon. Seiring berjalannya waktu, Comte merasa berbeda tujuan, terlebih mengenai sudut pandang dari latar belakang ilmiah. Akhirnya, Comte memutuskan untuk tidak bekerja sama lagi dengan Saint-Simon. Akhirnya, Comte memutuskan untuk tidak bekerja sama dengan Saint-Simon. Tahun 1826, Comte mulai melakukan penembakan ilmu sistem filsafat positif. Bahkan pada tahun 1828 hingga 1829, dirinya berhasil mempublikasikan filosofi positif pada sebuah buku yang berjudul Cours de Filsafat Positif.
Dari tahun 1832 hingga 1842, Comte merupakan seorang pengajar dan penguji di beberapa sekolah. Namun pada tahun terakhir dirinya bertengkar dengan pihak sekolah dan harus kehilangan pekerjaannya. Comte menikahi Caroline Massin pada tahun 1825, namun pernikahannya itu kandas di tahun 1842. Kehidupan Comte kemudian didukung penuh oleh murid-muridnya di Prancis. Comte menghabiskan waktunya dengan menyusun beberapa karya besar lainnya. Bahkan dirinya menyelesaikan formula sosiologinya. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.